Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah Allah sehingga pagi ini kita dapat istiqomah dalam melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah. Hanya dengan rahmat dan iradah Allah semata, pagi ini kita berada di tempat yang mulia dan terhormat bersama hamba-hamba Allah yang mulia dan terhormat pula. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapat tempat yang mulia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengawali kajian pagi ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita perlu berikhtiar membangun spirit Muharram. Bulan pertama dalam kalender Islam yang padat makna. Karena apa? Di bulan Muharram, para nabi dan para rasul banyak menghadapi berbagai macam pelajaran hidup. Saya tidak mengatakan ujian, cobaan, tapi pelajaran hidup. Karena itu kita harus mengambil spirit, semangat, tekad untuk mengambil pelajaran tentang makna dan pesan moral di balik dinamika hidup yang dihadapi oleh para rasul. Hal ini juga jangan sampai bulan Muharram yang disebut oleh Allah arba'atun hurum, termasuk 4 bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, itu nyeleweng dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Contoh, pergeseran istilah dari bulan Muharram menjadi Suro itu padat kemusyrikan. Jadi di bulan Suro ini, tidak tahu di Indonesia khususnya di Jawa ini muncul berbagai ajaran kesesatan. Yang gerbek suro, jenang suro, bubur suro, tidak tahu apalagi ada yang suro-suroan itu. Nah, ada yang suro menggolo gitu. Ya. Nah ini sebagai seorang mukmin, jaga iman jangan sampai rusak. Apalagi ketika kemusyrikan itu menjadi budaya dan kemudian dikemas dengan kearifan lokal, maka muncullah yang namanya komoditas industri kemusyrikan. Di pabriknya kemusyrikan muncul. Karena apa? Sudah menguntungkan. Karena itu spirit Muharram harus kita kembalikan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak pelajaran kepada para nabi dan rasul di bulan Muharram, yaitu yang harus kita hormati, kita muliakan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Muharram itu keutamaannya sampai diabadikan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatasyuhuri indallahi isnasyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim
fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi 12 bulan dalam 1 tahun itu terikat dengan penciptaan langit dan bumi. Bumi tempat kita berpijak, di langit ada bulan dan matahari. Nah, putaran bumi, bulan, dan matahari ini melahirkan hitungan. Ada hari, ada pekan, ada bulan, ada tahun. Dan itu ditetapkan Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Yaitu apa? Ya bulan Muharram sampai Zulhijjah. Karena itu tepat kalau disebut bulan. Karena apa? Perhitungannya berdasarkan perjalanan bulan. Sedangkan Januari sampai Desember itu mengikuti perjalanan matahari. Maka mestinya tidak menyebut bulan. Disebut bulan itu karena perhitungannya berdasarkan bulan, peredaran bulan. Nah, sedangkan Januari perhitungannya berdasarkan matahari. Karena itu mestinya ya matahari Januari, matahari Februari, matahari Maret kan begitu. Tapi ya sudah wis angel tuturannya. Tapi yang penting kita tahu saja. Nah, Bapak Ibu, di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Di antara 4 bulan itu ada bulan haram. Mohon tidak dipahami bulan haram itu seperti makanan halal haram, tidak. Bulan haram itu bulan yang harus dihormati. Tidak boleh melakukan perilaku yang menodai kemuliaan dan kehormatan bulan Muharram. Ya, dan bulan-bulan yang 4 bulan itu. Nah, Allah menegaskan zalikad dinul qayyim, inilah ketetapan agama yang lurus. Maka fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan menganiaya diri dalam bulan yang 4 itu. Nah, kalau menganiaya diri saja tidak boleh, apalagi menganiaya orang. Bapak Ibu, kita tinggalkan surat At-Taubah 36. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam khutbah wada, haji wada, beliau menyatakan, maka sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian semua haram, mulia atas kalian seperti mulianya hari ini, tanggal 9 Zulhijjah. Negeri ini dan di bulan ini. Jadi bulan haram itu dalam konteks hadis ini adalah bulan Zulhijjah saat Rasul menyampaikan khutbah di Haji Wada. Nah, dan sesungguhnya kalian akan menghadap Tuhanmu sekalian dan dia akan bertanya kepada kalian tentang amal perbuatan kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah 4 bulan, diantaranya ada bulan Muharram yang kita sedang ada di dalamnya. Nah, kemudian penetapan bulan Muharram menjadi kalender Islam yang pertama, bulan pertama, menarik apa yang pernah disampaikan oleh Utsman bin Affan. Beliau setuju dengan penetapan Muharram bulan pertama dalam kalender Islam karena sejak dulu orang Arab menganggap Muharram adalah bulan pertama. Yang kedua, umat Islam telah menyelesaikan ibadah haji pada bulan Zulhijjah. Dan ini ada korelasi yang signifikan antara rukun Islam yang 5 dengan rangkaian bulan di dalam kalender Islam. Logikanya, tidak mungkin bulan Zulhijjah itu mendahului bulan Ramadan. Tidak mungkin bulan Zulhijjah yang di dalamnya ada 2 syariat haji sama kurban itu mendahului bulan Ramadan.
Karena apa? Haji harus berbekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Korban juga harus berbekal takwa. Layana lallaluhumuha waladimauha walakiyanalu taqwa minkum. Nah, bekal takwa ini didapat dari puasa di bulan Ramadan, di mana perintah puasa kepada orang beriman agar supaya la'alakum tattaqun. Nah, hasil takwa lewat puasa di bulan Ramadan inilah yang kemudian menjadi bekal utama dan pertama melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Karena itu bulan Zulhijjah nggak mungkin mendahului bulan Ramadan. Dan ini sudah ditoto oleh Allah sedemikian rupa. Nah ini maka Bapak Ibu alasan ini sangat rasional, empirik dan faktual. Ketiga, kata Utsman bin Affan, bulan Muharram merupakan bulan munculnya tekad hijrah ke Madinah setelah Bai'ah Aqabah yang kedua. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang spirit yang harus kita bangun apa? Peristiwa yang terjadi di bulan Muharram, Allah menciptakan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Maka awal penciptaan ini dengan proses yang sangat rumit harus melahirkan spirit. Kalau Allah Subhanahu wa taala Rabbun, pencipta, pengatur, pemelihara dan pendidik makhluknya, maka karakter itu harus ada pada diri orang beriman. Allah Subhanahu wa taala lewat kajian tauhid rububiyah, Allah itu Maha Esa dalam mencipta, mengatur, memelihara dan mendidik makhluknya. Maka karakter ini harus kita miliki. Kita harus menjadi orang yang berkreasi, berinovasi, punya visi ke depan yang lebih jelas. Sehingga hidup ini tidak sekedar hidup-hidupan, tetapi hidup ini ada progres yang lebih positif. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Nabi Adam. Pada bulan Muharram Allah mengampuni dosa dan kesalahan Nabi Adam alaihissalam setelah melanggar larangan Allah. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala sudah memanjakan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Dan kami berfirman, wahai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak, lagi baik di mana saja kamu sukai. Kan dimanjakan betul Nabi Adam dan Ibu Hawa ini. Kemudian cuma ada satu larangan, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, di sini kita bisa membaca bahwa tabiat manusia itu yang dilarang itu justru ingin dicoba. Kalau kita banding, larangannya cuma satu. Yang diperbolehkan dan dipersilakan menikmati itu, makanlah makanan-makanannya yang banyak, lagi baik, sudah banyak, baik, di mana saja kamu sukai. Berarti kan Allah membebaskan segalanya bisa dinikmati oleh Nabi Adam. Cuman satu saja, wala taqraba hadhihi syajarah. Maka tabiat ini jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Dan kita mesti mampu mengendalikan diri. Karena apa? Karena yang dihalalkan oleh Allah itu jauh lebih banyak daripada yang diharamkan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Akhirnya apa? Kecenderungan melanggar itu cukup kuat. Dan ini menjadi peluang bagi iblis untuk melampiaskan dendamnya yang akhirnya iblis menggoda. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Lalu keduanya tergelincir oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan kami berfirman, turunlah kamu sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Nah, Bapak Ibu, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din aduwwun. Tidak boleh menjadi justifikasi bolehnya bermusuhan. Justru ayat qauliyah dan ayat kauniyahnya ini harus kita hadapi. Ayat qauliyahnya, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Nah, karena ini peringatan dari Allah, tidak boleh menjadi justifikasi pembenaran bolehnya bermusuhan. Karena di dalam ayat-ayat Al-Quran, kita diperintahkan untuk menjadi orang yang bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hadis Nabi, wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, bukan bermusuhan. Di samping itu, Bapak Ibu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Biarlah permusuhan itu pernah muncul antara Qabil dan Habil. Tapi yang menarik, Habil tidak mengeladeni permusuhan yang dilakukan oleh Qabil. Nah, maka dalam perkembangan hidup manusia, kalau manusia itu suka tengkar, berarti gennya Qabil. Kalau manusia itu hobinya mencari musuh, berarti ini keturunan Qabil. Tapi kalau orang itu senang damai, segala urusan diselesaikan dengan bijak. Tidak mesti dengan temperamental, tidak harus dengan marah-marah. Itu gennya Habil. Penuh dengan kelembutan, kearifan, dan penuh cinta kasih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi akhirnya ya Nabi Adam harus pindah dari surga ke dunia karena Allah murka. Kemudian Nabi Adam dipisah dengan istrinya. Kemudian dalam masa hukuman itu Nabi Adam menyesal. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kalimat doa, kalimat taubat, fatalaqqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi innahu tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu, Allah ngajari doa taubat atas kesalahan Nabi Adam dan Allah langsung mengampuni. Karena memang Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam yang tadinya harus pindah dari surga ke dunia karena salah, begitu Allah mengampuni, maka statusnya kembali menjadi penghuni surga. Maka spirit yang harus dibangun apa? Agar kita menjadi penghuni surga, maka bangun tekad, jangan sampai dosa terbawa mati. Agar kembali menjadi penghuni surga seperti Nabi Adam, begitu salah dihukum hidup di bumi,
bertaubat statusnya kembali menjadi penghuni surga. Karena memang surga itu diciptakan oleh Allah untuk manusia. Surga tidak dihuni oleh malaikat. Malaikat Ridwan itu penjaga surga. Namanya penjaga itu bukan penghuni. Termasuk bidadari itu pelayan surga. Lebih mulia mar'atus solihah yang masuk surga daripada bidadari. Mengapa? Karena bidadari nggak pernah sholat. Pernah dengar bidadari sholat? Pernah bidadari puasa? Apa ada bidadari menstruasi? Apa ada bidadari melahirkan anak, menyusui, ngantarkan ke playgroup, ngantarkan ke TPG? Nggak ada, Pak. Apa ada bidadari melayani suaminya? Tapi mar'atus solihah itu kerjaannya luar biasa. Maka kalau masuk surga lebih mulia mar'atus solihah daripada bidadari. Karena bidadari itu bukan penghuni surga, tapi pelayan surga. Karena itu nggak usah merindukan bidadari. Mar'atus solihah dikelola dengan baik, derajatnya lebih tinggi daripada bidadari. Lek setuju, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ini yang harus kita jadikan spirit. Agar dosa tidak sampai terbawa mati, maka ikuti petunjuknya Allah kepada Nabi Adam dalam doa yang pertama dalam hidup. Allah ajarkan kepada Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata atas petunjuk Allah, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah, sudah niscaya pakai pastilah. Lanakunanna itu. Niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, Bapak Ibu, spirit yang harus kita bangun adalah dengan doa ini kita bertekad jangan sampai dosa terbawa mati. Karena sesudah mati sudah nggak ada lagi taubat. Dan ketika dosa terbawa mati, pembersih dosa di akhirat itu tidak ada lain kecuali api neraka. Maka kalau doa ini menyebabkan Allah mengampuni dosa Nabi Adam, kemudian status Nabi Adam menjadi penghuni surga lagi, maka spirit ini yang harus kita bangun. Tekad harus kita bangun, jangan sampai dosa terbawa mati. Maka wataubatan qoblal maut. Setiap saat doa ini harus kita baca. Walaupun tidak berdosa, lebih baik kita ini punya power bank yang menyimpan strom, sehingga pada suatu saat kalau HP kita lemot, itu tinggal dicolokkan saja. Karena itu Bapak Ibu, apalagi akumulasi dosa yang dilakukan manusia itu kan tidak terhingga. Kita nggak tahu dosa kita jumlahnya berapa. Karena ketidaktahuan itu maka jangan pernah spekulasi tobat nanti kalau sudah tua saja. Jangan spekulasi tobat lek pensiun aja. Ya lek menangi pensiun. Malaikat sekarang senang yang muda-muda malah itu. Jadi jangan spekulasi konyol dengan menunda taubat. Taubat saat ini jangan ditunda. Karena kita nggak tahu berapa dosa yang kita lakukan. Kullu bani Adam khotta'un wa khairu khotta'ina tawabina. Semua anak cucu Adam itu pasti bersalah. Dan orang salah itu baik kalau menyadari kesalahannya dan kemudian bertaubat kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada hikmah bagus kisah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bercerita, dulu ada seorang raja yang baik sekali, sakit. Kemudian diobati dengan apa saja nggak sembuh. Datanglah seorang tabib menyarankan obatnya Tuan Raja ini hanya satu, yaitu ikan. Orang seistana bersyukur karena sedang musim ikan.
Namun begitu dicari, tidak satu pun orang istana yang dapat menemukan ikan. Karena nggak menemukan obat, akhirnya sang raja meninggal dunia. Kemudian Rasul melanjutkan kisahnya bahwa ada seorang raja jahat, sakitnya sama. Kemudian datanglah seorang tabib menyampaikan obatnya Tuan Raja ini sama dengan raja yang meninggal dulu, yaitu ikan. Orang seistana sedih karena tidak sedang musim ikan. Namun begitu dicari dengan mudahnya menemukan ikan. Dan diproses, diobatkan sembuh. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa Allah berpihak kepada raja yang jahat? Kenapa sudah tidak musim ikan, kok dengan mudah dipertemukan dengan ikan? Padahal dengan sembuhnya raja yang jahat akan terus-menerus melakukan kejahatan. Dan kenapa Allah tidak membela, menolong raja yang baik? Kan raja yang baik pantas untuk ditolong. Apalagi sedang musim ikan. Dan kalau raja itu sehat, tentu dia akan menebarkan kebajikan. Pertanyaan ini hanya wahyu yang bisa jawab. Rasul berhenti sejenak, menunggu petunjuk Allah. Begitu sudah mendapat petunjuk, Rasul menyatakan bahwa raja yang baik itu pernah melakukan dosa. Dan dosa itu sudah langsung dibalas kontan dengan sulitnya mencari ikan yang akhirnya meninggal. Dan raja yang baik itu meninggal tidak membawa dosa sama sekali, yang dibawa hanyalah kebaikan menghadap Allah. Sedangkan raja yang jahat itu pernah melakukan kebaikan. Dan kebaikannya langsung dibayar kontan oleh Allah dengan dimudahkannya menemukan ikan, sungguh pun tidak sedang musim ikan. Dengan demikian, kebaikan raja jahat itu sudah selesai. Allah sudah membalasi di dunia, sehingga apa? Dia menghadap Allah tidak membawa kebaikan sama sekali, yang di bawah hanyalah kejahatan saja. Nah, atas dasar ini Bapak Ibu, kalau ada musibah kecil, yakini itu bagian dari kafarat dosa. Yang perlu kita sikapi dengan sikap sabar, tawakal. Namun munculnya sabar dan tawakal ini harus melalui proses usaha, doa, tawakal, kemudian sabar. Tidak bisa menghadapi masalah moro-moro tawakal. Misalnya seorang mahasiswa ditanya ayahnya, "Lole, katanya besok ujian, kok malam ini nggak belajar?" Tawakal bes. Begitu ujian pelongo gitu ya. Terus pengumuman nggak lulus, ya boleh takdir Pak nggak lulus. Gitu. Nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita bertekad dosa jangan terbawa mati. Solusinya apa? Spirit yang kita ambil dari Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini spirit Muharram pertama. Yang kedua, yang ketiga Allah mengangkat derajat Nabi Idris alaihissalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ayatnya Maryam 5657. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Nabi Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Mengapa Allah mengangkat derajat Nabi Idris ke tempat yang tinggi? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nabi Idris diberi kelebihan atau mukjizat yang luar biasa. Satu, manusia pertama yang pandai baca tulis dengan pena.
Kepada Idrislah Allah memberikan 30 sohifah alias suhuf, lembaran-lembaran ajaran Allah berisi petunjuk untuk disampaikan kepada umat. Jadi tidak berbentuk kitab suci karena lembaran-lembaran saja. Jadi luar biasa, Nabi Idris ini dibekali oleh Allah dengan ilmu, baca tulis. Sama dengan Nabi Adam, diangkat sebagai khalifah dan sekaligus Nabi pertama, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Dengan kesimpulan, seluruh Nabi dan Rasul itu dibekali ilmu semua oleh Allah. Sampai Nabi Muhammad SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi semua nabi dan ilmu itu semua nabi dan rasul itu dibekali ilmu oleh Allah. Bukan kekaisaran, bukan tahta, bukan harta, tapi dibekali ilmu. Nabi Idris dibekali Allah. Nabi Idris diberi bermacam-macam pengetahuan. Mulai dari merancang atau merawat kuda, ilmu perbintangan, ilmu falak, sampai ilmu perhitungan alias matematika. Nabi Idris berasal dari kata darosa. Nama Nabi Idris berasal dari kata darosa yang artinya belajar. Darosa, gitu. Kemudian daros, kemudian jadi madrasah itu ya. Nah, Idris memang sangat rajin mengkaji ajaran Allah yang diturunkan kepada Adam dan Nabi Sis. Bahkan yang langsung kepada dirinya, Nabi Idris juga sangat tekun mengkaji fenomena alam semesta yang semua merupakan ayat dan pertanda dari Allah. Yang keempat, maaf sudah cukup itu. Ya, 3. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau Nabi Idris diberikan banyak ilmu oleh Allah dan beliau mengembangkan dengan berbagai macam potensi yang beliau miliki, maka mari kita teladani beliau bahwa kemuliaan seseorang, karena Nabi Idris diangkat derajatnya oleh Allah, kemuliaan seseorang di dalam Al-Quran itu dijanjikan oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah mengangkat derajat orang beriman dan orang berilmu beberapa derajat. Artinya, orang beriman itu sudah punya derajat di sisi Allah. Orang berilmu juga sudah punya derajat di sisi Allah. Integrasi antara iman dan ilmu, Allah mengangkat beberapa derajat. Mengapa? Karena kalau ilmu tanpa landasan iman, ilmu berkembang pesat tanpa kendali iman, Hiroshima dan Nagasaki itu faktanya. Bom atom yang dijatuhkan sekutu itu produk iman apa produk ilmu? Produk ilmu. Produk ilmu mestinya menguatkan iman. Kalau produk ilmu menghancurkan kehidupan, berarti tidak dikendalikan oleh iman. Iman tidak bisa sendiri. Iman harus dikuatkan dengan ilmu. Maka harus diintegrasikan antara ilmu dan iman. Jadi iman, ilmu, dan amal. Orang beriman harus punya ilmu menjadi landasan beramal. Sehingga amalnya berdasarkan iman dan ilmu. Sempurna. Nah, karena itu spirit yang harus kita bangun dalam mengkaji kehidupan Nabi Idris adalah semangat keilmuan. Keilmuan. Orang berilmu itu dikejar harta. Tapi kalau orang tidak berilmu malah mengejar harta. Orang berilmu itu sampai repot ngatur hartanya. Karena apa? Kemana-mana dapat harta. Contohnya gini, sama-sama ngangkat batu, antara kuli batu dengan dokter yang ngangkat batu ginjal. Ini ada Pak dokter ini. Beda kan? Hasilnya beda kan? Kuli batu ngangkat batu satrek paling-paling 250.000. Tapi dokter yang angkat batu ginjal, batunya nggak besar, Pak. Dan itu yang repot itu kan asisten-asisten yang ada di ruang operasi.
Dokternya tinggal diberitahu, dok sampun, oh ya, tinggal diambil dik, nggak pakai keringetan, nggak ngeluarkan tenaga, hasilnya berapa? Jutaan. Kalau kuli batu ngangkat batu sak truk itu 250.000. Jadi artinya apa? Yaitu ilmu itu dikejar harta, tapi orang tidak berilmu mengejar harta. Makanya hidup ini tidak apa-apa soro, yang penting dapat ilmu, sehingga hidupnya nanti menjadi mudah dunia akhirat. Kita tinggalkan Nabi Idris, sekarang kita ambil spirit Nabi Nuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Nuh itu punya tugas yang amat sangat berat. Karena apa? Di zaman Nabi Nuh, kemusyrikan itu merajalela. Karena 5 murid Nabi Idris itu kemudian dikultuskan, dilukis, kemudian dipatung, generasi berikutnya nyembah patung itu. Makanya Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan untuk menyebarkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang patut disembah dan diibadahi kecuali hanya Allah. Nah, maka Nabi Nuh nggak main-main, Pak. Dikaruniai usia oleh Allah itu 950 tahun. Ini ayatnya. Al-Ankabut ayat 14. Walaqad arsalna nuhan ila qaumi falabisa fihim alfasanatin ila khamsina aman. Fa'akhadahumut tufanu wa hum zalimun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti apa? 950 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 950 tahun itu yang beriman cuma 80 orang. Wah, Nabi Nuh gregeten mohon kepada Allah. Qala Nuhun Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyar. Nabi Nuh mohon, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Akhirnya dimusnahkan oleh Allah dengan banjir. Banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh itu banjir terbesar sepanjang sejarah. Para pengamat menetapkan sesudah banjir Nabi Nuh tidak akan lagi terjadi banjir sebesar itu. Mengapa? Karena selaput kanopi bumi itu pecah. Sehingga semuanya jadi air. Dari tanah keluar air, dari atas keluar air, dari manapun air. Saking dahsyatnya banjir itu, Jabal Jud itu tenggelam. Faktanya apa? Baik dalam rangkaian cerita dalam Al-Quran Pak Bayerfin maupun Qisasul Anbiya Ibnu Katsir menegaskan bahwa ketika anaknya Nabi Nuh itu sudah hampir tenggelam, Nabi Nuh manggil, diajak untuk bersama di perahu. Tapi kesombongan anaknya Nabi Nuh mengatakan, saya ini orangnya tinggi, nanti kalau mau tenggelam, saya akan naik ke Jabal Jud. Lama-kelamaan air pasang terus, dan hampir menenggelamkan anaknya Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh naik ke Jabal Jud. Lama-lama Jabal Jud tenggelam. Lama-lama anaknya Nabi Nuh juga tenggelam. Akhirnya apa? Musnah. Nah, dalam kondisi air seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa. Yang ini doa ini adiknya Rabbana dzalamna anfusana. Ya. Karena doa kedua diajarkan Allah kepada Nabi Nuh, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Surat Al-Mu'minun ayat 29. Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkaulah adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa ini harus kita jadikan spirit dalam hidup.
Artinya, kalau doa ini yang kemudian menyelamatkan Nabi Nuh beserta kaumnya dari bencana banjir, doa ini karena diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka doa ini harus kita amalkan. Mengapa? Karena walaupun settingnya berbeda, tapi hakikatnya sama. Kalau Nabi Nuh dilanda banjir air, zaman kita sekarang ini dilanda banjir dosa, banjir maksiat, banjir masalah, banjir problematika, banjir tantangan, banjir fitnah. Kita sekarang sedang kebanjiran. HP Bapak Ibu itu dikejar-kejar tawaran maksiat kan. Ada judi online, ada prostitusi online, ada pinjaman online, ada game online kan. Dosa sekarang nggak usah dicari Pak, sudah ngejar-ngejar kita Pak. Maka jangan sampai rumah tangga kita ini krisis, kebanjiran itu, maka spirit Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin harus kita baca terus, kita amalkan terus. Ya, karena apa? Ya, kita faktanya ambil contoh aja, fakta krisis rumah tangga modern. Tahun 2014, Pak Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur, itu melansir temuan beliau bahwa angka perceraian di Jawa Timur itu mencapai 64.000 dalam satu tahun, tahun 2014. Tahun 2018 beliau menyatakan naik menjadi 100.000 yang sudah didop oleh pengadilan agama. Jadi angka perceraian di Jawa Timur cukup tajam. Cukup tajam. Krisis rumah tangga modern. Maka Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin seyogyanya menjadi spirit dalam hidup kita untuk mengatasi berbagai banjir, bukan saja banjir air, tapi sekarang ini banjir masalah. Sementara sampai di 3 dulu, sampai 4 dulu, insya Allah nanti berikutnya akan berturut-turut sampai Nabi Muhammad, sampai hijrah, sampai ya Rasulullah hijrah. Akan kita ambil spiritnya. Kalau kisahnya sih ya begitu itu kisah. Itu baca cerita, jangan baca alur peristiwanya saja, tapi makna dan spirit yang dikandungnya harus kita gali, sehingga kita dapat mengambil pelajaran. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, alhamdulillah. Sudah banyak yang manduk-manduk tadi. Nah Bapak Ibu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Bapak Ibu diparingi sehat walafiat sehingga bisa istiqomah dalam taklim, sholat berjamaah dan bersilaturahim serta memakmurkan masjid yang diamanatkan Allah kepada kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.